Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan presentasi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan makalah terkait Unilever versus Nestle, strategi multinasional dalam menjawab tantangan globalisasi, formulasi, implementasi, dan keberlanjutan strategi dalam persaingan global. Jadi pembahasan kita hari ini yaitu terkait formulasi, implementasi, dan keberlanjutan strategi. Yang pertama, fokus pada strategi yang diterapkan masing-masing perusahaan. Yang kedua, menganalisis bagaimana strategi diterapkan dan dampaknya. Yang ketiga, menilai apakah strategi tersebut berkelanjutan atau perlu diperbaiki. Yang pertama ada Unilever versus Nestle. Jadi Unilever dan Nestle ini merupakan raksasa industri yang terlibat dalam persaingan sengit di berbagai kategori makanan dan minuman. Kedua perusahaan ini memiliki pengaruh global yang sangat besar, dengan merek-merek terkenal yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar konsumen yang signifikan. Persaingan ini mencakup berbagai macam produk yang terus-menerus mendorong satu sama lain untuk berinovasi dan beradaptasi. Salah satunya adalah di bidang makanan dan minuman untuk konsumsi sehari-hari. Jadi Nestle ini memiliki pengaruh kuat dalam sereal sarapan dengan sereal seperti Cheerios, sementara Unilever bersaing dengan pilihan populer seperti teh Lipton dan sup instan Knorr. Kedua perusahaan ini menawarkan berbagai macam bahan masakan, dengan Nestle yang menyediakan kubus kaldu Maggi dan coklat KitKat, sementara Unilever menawarkan mayones Hellmann's dan es krim Ben & Jerry untuk kreativitas kuliner. Persaingan langsung ini memastikan aliran penawaran produk baru dan strategi pemasaran yang konstan untuk menarik perhatian konsumen dalam perencanaan makanan sehari-hari. Jadi persaingan ini meluas sehingga keluar dapur. Nestle ini merupakan pemain utama dalam air minum kemasan dengan merek seperti Perrier, sementara Unilever menawarkan persaingan melalui teh botol Lipton dan es teh Pure White. Di bagian perawatan pribadi, kedua perusahaan ini bersaing untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Nestle ini menghadirkan produk perawatan bayi dengan merek Gerber, sementara Unilever menawarkan lini produknya sendiri dengan nama Baby Dove. Persaingan di berbagai kategori bahan makanan ini membuat Nestle dan Unilever terus waspada, mendorong inovasi yang membentuk preferensi konsumen di pasar global. Kemudian ada pemasaran Unilever. Jadi Unilever ini beradaptasi dengan pasar dan teknologi baru serta bekerja dengan Accenture untuk mengoptimalkan rantai pasokannya. Untuk membantu peningkatan pendapatan, Unilever mengubah fokus perusahaan ke tempat-tempat dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Konsentrasi pada pasar negara berkembang baru seperti Cina, pertumbuhan yang lebih tinggi. Memiliki populasi muda yang tinggi dengan pendapatan yang meningkat, yang menyebabkan penjualan negara berkembang meningkat dalam jumlah yang substansial. Bahkan ketika perusahaan menghadapi perjuangan seperti depresi besar tahun 1930-an, mereka berkonsentrasi pada
diversifikasi dan perluasan pasar makanan mereka. Unilever melakukan upaya besar dalam penelitian dan pengembangan. Upaya pemasaran Unilever ini hanya sedikit bervariasi dari tahun 1950-an hingga tahun 1980-an. Dalam kerangka waktu ini, Unilever berfokus pada teknologi, produk baru, pasar global baru, dan mengikuti ekspansi ekonomi dunia. Pada tahun 1980-an tiba, Unilever adalah salah satu perusahaan global terbesar yang memungkinkan mereka untuk memfokuskan upaya pemasaran mereka pada portofolio mereka yang sudah ada. Pada tahun 1990-an, Unilever memilih untuk tetap fokus pada portofolionya dan bahkan menghilangkan beberapa merek mereka sehingga dapat tetap fokus pada produk penjualan global teratas. Pada tahun 2000-an, perusahaan menerapkan rencana strategi 5 tahun baru yang berfokus pada kebutuhan konsumen dan masa depan yang lebih baik. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Yuni. Baik, izin melanjutkan masalah strategi pemasaran oleh Unilever. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa materi yang kami sampaikan ini merupakan lanjutan dari materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Tapi kami di sini berfokusnya pada formulasi implementasi berlanjutan strategi dalam persaingan globalnya. Lalu saya akan membahas tentang strategi pemasaran oleh Unilever. Jadi Unilever itu menerapkan strategi lisensi, yaitu pemberian izin kepada perusahaan lain untuk memproduksi atau memasarkan produknya guna untuk memperluas jangkauan global. Jadi produk unggulan seperti Pond's dipasarkan melalui lisensi di berbagai negara, termasuk India, yang merupakan pasar perawatan kulit terbesar, sehingga membantu Unilever memperkuat hubungan dengan mitra lokal dan meningkatkan penerimaan produknya di pasar internasional. Selain itu, Unilever ini juga menggunakan strategi joint venture, yakni kerjasama antara dua perusahaan untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, jadi Unilever itu juga menerapkan 5 strategi yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu diversifikasi produk. Jadi salah satu strategi pemasaran global yang diterapkan oleh PT Unilever itu adalah dengan melakukan diversifikasi produk. Jadi Unilever itu menghadirkan berbagai jenis produk, termasuk produk perawatan pribadi, makanan, dan minuman dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar luar negeri. PT Unilever juga menghadirkan berbagai produk seperti perawatan rambut, sabun, deterjen, makanan beku, dan masih banyak lagi. Diversifikasi produk yang dilakukan oleh PT Unilever bertujuan untuk mencapai berbagai segmen pasar target dan memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai negara. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas yang dapat memenuhi beragam kebutuhan konsumen di seluruh dunia. Lalu yang kedua, ada adaptasi produk. Jadi PT Unilever juga menerapkan strategi adaptasi produk dengan menyesuaikan produk mereka seperti selera dan kebutuhan lokal di setiap pasar. Hal ini itu memungkinkan PT Unilever untuk lebih dekat dengan konsumen di berbagai negara dan meningkatkan daya tarik produk mereka. Dengan mengadaptasi produk, PT Unilever dapat memberikan pengalaman yang lebih baik, maksudnya lebih personal kepada konsumen di seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada kemitraan strategis. PT Unilever juga melakukan kemitraan strategis dengan perusahaan lokal di berbagai negara. Dengan menjalin kemitraan ini, PT Unilever dapat memanfaatkan pengetahuan dan jaringan distribusi mitra lokal untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Kemitraan strategis ini itu memungkinkan
PT Unilever untuk lebih efektif dalam menjangkau konsumen di berbagai wilayah. Lalu yang keempat, ada pemasaran digital. PT Unilever juga secara aktif memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran produk mereka di tingkat global. Perusahaan menggunakan media sosial seperti situs web dan platform e-commerce untuk menjalin koneksi dengan konsumen di berbagai negara secara efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi digital, PT Unilever itu dapat meningkatkan exposure untuk produk mereka sendiri dan mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Lalu yang terakhir ada pengembangan merek global. PT Unilever juga fokus pada pengembangan merek global yang kuat. Perusahaan berusaha mengembangkan citra merek yang konsisten di seluruh dunia dan menggunakan strategi pemasaran yang beragam untuk memperkuat kesadaran merek dan kepercayaan konsumen di berbagai pasar global. Dengan memiliki merek yang kuat, PT Unilever dapat memperluas penetrasi pasar dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin. Nah, lalu apa sih dampak dari strategi pemasaran Unilever tadi? Jadi penerapan berbagai strategi oleh Unilever itu memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan perusahaannya di pasar global. Strategi seperti lisensi dan joint venture mempercepat ekspansi ke berbagai negara dan memperluas distribusi produk dan juga hubungan dengan berbagai mitra lokal. Lalu ada diversifikasi dan adaptasi produk, memungkinkan Unilever itu memenuhi kebutuhan beragam konsumen, meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasarnya. Lalu untuk kemitraan strategis juga membantu memperluas jaringan distribusi, meningkatkan efisiensi operasional. Sementara untuk pemasaran digital memperbesar jangkauan konsumen dan meningkatkan penjualan. Pengembangan merek global ini menciptakan citra merek yang kuat, konsisten, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen di seluruh dunia. Kombinasi strategi ini memperkuat posisi Unilever sebagai pemimpin industri barang konsumen global, memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan juga untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Baik, materi selanjutnya mengenai pemasaran internasional Nestle dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Baik, izin melanjutkan mengenai pemasaran internasional Nestle. Jadi pemasaran Nestle ini berfokus pada perubahan demografi dan gaya hidup dengan strategi utama menghadirkan makanan yang lebih sehat dan lezat. Berbeda dengan Unilever tadi yang berorientasi pada kebutuhan konsumen, Nestle ini lebih menitik beratkan pada inovasi bahan makanan. Mereka juga menggunakan kompas nutrisi Nestle pada kemasan untuk memberikan informasi gizi yang jelas kepada konsumen. Kemudian Nestle terus mengembangkan produk masa depan yang menargetkan masalah kesehatan seperti kehamilan, Alzheimer, diabetes, dan obesitas sejalan dengan visinya untuk meningkatkan kesejahteraan global. Dan selanjutnya ada strategi pemasaran dari Nestle. Jadi Nestle ini menerapkan creating share value sejak 2005 untuk memberikan dampak sosial dan lingkungan seperti melalui Nestle Cocoa Trend yang mendukung pertanian berkelanjutan. Strategi pemasaran Nestle ini mencakup berbagai pendekatan yang terencana untuk menjawab tuntunan pasar global. Seperti yang pertama itu ada segmentasi pasar yang luas. Jadi Nestle ini mempraktekkan pendekatan segmentasi pasar yang sangat menyeluruh. Mereka mendasarkan strategi ini pada 4 dimensi utama, yaitu geografi, demografi, perilaku, dan psikologis. Kemudian yang kedua ada produk yang beragam. Jadi dalam upaya untuk tetap menjadi pemimpin di pasar makanan dan minuman, Nestle telah berhasil mengimplementasikan variasi produk yang luar biasa. Awal terkenal dengan formula susu bayi, kini mereka memiliki produk yang beragam seperti air kemasan Nestle Pure Life, terus sereal Cocoa Crunch, ada coklat KitKat, ada kopi Nescafe, produk susu Bear Brand, dan minuman Milo. Kemudian yang ketiga itu ada harga pasar yang bersaing dengan kualitas tinggi. Dengan menjaga keseimbangan antara harga yang bersaing dan kualitas tinggi produk, mereka menyadari pentingnya menjaga harga agar tetap terjangkau bagi konsumen, namun tetap mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Lalu yang keempat ada distribusi strategi. Aspek distribusi menjadi fokus kunci dalam strategi pemasaran Nestle.
Mereka memastikan produk-produk mereka ditempatkan secara strategis di berbagai toko, supermarket, dan tempat-tempat lain yang mudah diakses oleh konsumen. Dan yang kelima itu ada promosi melalui kepentingan konsumen. Nestle mengaplikasikan prinsip pemasaran melalui hubungan untuk membangun interaksi langsung dengan konsumen. Mereka aktif berpartisipasi dalam pameran produk, acara promosi di pusat perbelanjaan, dan berinteraksi secara langsung melalui media sosial. Jadi strategi ini membantu membangun hubungan yang erat dengan konsumen, menciptakan brand awareness, dan memastikan keterlibatan yang berkelanjutan. Nah, jadi ada dampak strategi dari pemasaran Nestle tadi. Jadi strategi pemasaran Nestle ini berdampak besar pada kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Dengan segmentasi pasar yang luas, Nestle menjangkau berbagai kelompok konsumen, meningkatkan pangsa pasar, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Diversifikasi produk mereka menarik lebih banyak pelanggan serta meminimalkan risiko bisnis. Harga yang kompetitif dengan kualitas tinggi memperkuat daya saing dan meningkatkan volume penjualan. Distribusi strategis memastikan ketersediaan produk secara global, sementara promosi yang efektif membangun brand awareness, loyalitas konsumen, dan pemasaran dari mulut ke mulut. Kombinasi strategi ini memungkinkan Nestle terus berkembang dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri makanan dan minuman dunia. Nah, di sini kami berperan sebagai konsultan strategi, menyimpulkan bahwa strategi pemasaran Nestle dan Unilever ini dapat dikategorikan berkelanjutan, tetapi tetap membutuhkan inovasi agar tetap relevan di pasar global. Nah, kami yang pertama akan membahas dari keberlanjutan Nestle dulu. Segmentasi pasar yang luas dan diversifikasi produk membuat Nestle lebih tangguh terhadap perubahan pasar dengan memahami karakteristik geografis, demografis, perilaku, dan psikologis konsumen. Nestle mampu menyesuaikan produk seperti makanan bayi atau minuman coklat sesuai kebutuhan lokal, serta memperluas produk dari makanan hingga minuman sehat, memperkuat daya saingnya di berbagai segmen. Kemudian distribusi strategis dan promosi berbasis hubungan konsumen memperkuat loyalitas pelanggan. Penempatan produk di kanal distribusi yang mudah diakses serta keterlibatan aktif dalam pameran dan media sosial membangun keterikatan emosional konsumen dengan merek Nestle dan meningkatkan brand awareness secara berkelanjutan. Tapi mereka perlu lebih banyak inovasi pada produk sehat, digitalisasi, e-commerce, dan transparansi rantai pasokan untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan. Nah, secara keseluruhannya strategi pemasaran Nestle ini telah memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan global berkelanjutan. Dengan penguatan pada aspek inovasi produk sehat, transformasi digital, dan komitmen terhadap keberlanjutan, Nestle ini berpotensi mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar sekaligus memenuhi ekspektasi konsumen modern di masa depan. Selanjutnya kami akan membahas keberlanjutan strategi Unilever. Jadi strategi lisensi dan joint venture mereka ini memungkinkan ekspansi global yang cepat dan efisien, seperti kerjasamanya dengan Culinary Company dari Iran, terus Hindustan Unilever Limited dari India, dan Kao Corporation dari Jepang. Itu mempercepat ekspansi global mereka. Ini sejalan dengan langkah-langkah Unilever dari tahun 1950-an hingga 2000-an yang selalu menekankan pada perluasan pasar dan diversifikasi produk sebagai kunci pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian itu diversifikasi, adaptasi produk, dan pemasaran digital meningkatkan daya saing di berbagai pasar. Dengan menawarkan berbagai jenis produk dari perawatan hingga makanan dan minuman dan menyesuaikannya dengan preferensi lokal, Unilever berhasil meningkatkan daya saingnya dan memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Nah, tapi mereka ini perlu memperkuat inovasi produk ramah lingkungan serta optimalisasi, digitalisasi, dan personalisasi produk untuk meningkatkan daya tarik bagi konsumen modern. Dan secara keseluruhan, keberhasilan strategi Unilever yang telah dijalankan selama beberapa dekade mulai dari diversifikasi, adaptasi lokal, kemitraan strategis, hingga ekspansi global melalui lisensi dan joint venture tadi membuktikan bahwa perusahaan ini memiliki fondasi berkelanjutan yang kuat. Namun menghadapi perubahan tren global yang sangat cepat, inovasi menjadi syarat utama untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di masa depan. Selanjutnya,
jadi sekian dari presentasi dari kami. Selanjutnya akan kami lanjutkan pada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya. Jadi untuk dia dipersilakan. Sebelumnya atas kesempatan yang diberikan, tadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu strategi pemasaran Nestle itu tadi ada di sini dalam pameran produk dan edukasi konsumen melalui kemasan. Nah, kalau kita sandingkan nih dengan era media sosial sekarang tuh, itu tuh apakah kita sandingkan dengan era media sosial sekarang dan juga konsumennya, misalnya salah satu kayak kita gitu, itu tuh strategi tersebut tuh masih efektif dan oke aja lah diterapkan sebagai strategi pemasaran si Nestle-nya tadi. Mungkin itu pertanyaan dari aku. Baik, terima kasih dia. Untuk penanya selanjutnya bisa mengangkat. Siap. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Alicia Ramadan. Jadi pertanyaan saya di sini, tadi kan kalian sudah ada menjelaskan tentang strategi yang berubah dan jadi pertanyaan saya di sini di antara strategi yang sudah kalian sebutkan tadi, jika kalian diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari tim pemasaran Unilever, maka strategi atau inovasi apa yang akan kalian tawarkan untuk meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan global yang semakin ketat? Lalu jelaskan juga apa alasan dibalik strategi yang kalian pilih tersebut dan bagaimana implementasi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun konsumen. Sudah jelas. Terima kasih Cia. Untuk penanya selanjutnya, Laila. Baik, terima kasih Naila. Untuk penanya selanjutnya silahkan. Buat Vira dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fira dari Kelompoknya. Jadi di dalam makalah kalian tadi kan disebutkan bahwa Unilever itu menerapkan strategi lisensi dan joint venture. Nah, apakah penggunaan strategi lisensi dan joint venture oleh Unilever itu dapat mengancam identitas brand global mereka? Dan sebutkan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sesi satu ini kami sudahkan dulu. Kami minta waktu untuk mencari jawaban. Terima kasih.
menjawab pertanyaan dari Dia Malia. Kesimpulan dari pertanyaan tadi kan, apakah strategi klasik seperti pemameran produk atau edukasi konsumen melalui kemasan itu masih efektif di era Gen Z? Jadi menurut kami strategi klasik seperti pameran produk dan edukasi melalui kemasan itu masih memiliki tingkat efektivitas tertentu. Cuma balik lagi kalau misalkan kita membicarakan masalah generasi, terutama generasi Z, kalau kata kita sekarang kan kebanyakan orang-orang kita tuh banyak menggunakan e-commerce dan juga media sosial kan. Jadi kalau misalkan kita masih menggunakan strategi pemasaran produk tadi itu masih menggunakan kayak pameran semacam itu yang secara langsung lah ibaratnya ke konsumen itu, menurut kami tingkat keefektivitasnya itu kurang karena balik lagi Gen Z itu kebanyakan menggunakan media sosial. Jadi dalam makalah kami juga dijelaskan bahwa Nestle itu masih menggunakan pameran produk dan promosi langsung untuk membangun hubungan dengan konsumen. Namun efektivitas strategi itu tuh terbatas jika tidak diimbangi dengan digitalisasi juga. Lalu sebaliknya, Unilever itu telah secara efektif memanfaatkan platform digital dan media sosial sebagai bagian dari strategi pemasaran globalnya, menunjukkan adaptasi yang lebih kuat terhadap perilaku konsumsi Gen Z yang menginginkan koneksi instan, personalisasi dan pengalaman yang interaktif. Jadi oleh karena itu, meskipun strategi klasik itu tetap relevan sebagai pelengkap, perusahaan seperti Unilever dan Nestle itu juga perlu mengintegrasikan pendekatan digital yang kuat untuk menjangkau konsumen modern secara efektif melalui media sosial dan juga e-commerce. Bagaimana dia? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Putri Aicia tadi. Secara intinya tadi itu strategi atau inovasi apa yang akan kami tawarkan untuk meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dan jadi kalau menurut kami, jika kami adalah tim pemasaran Unilever, kami akan mengusulkan strategi yang menggabungkan diversifikasi produk dengan pemasaran digital berbasis lokal. Jadi diversifikasi produk ini artinya Unilever itu menghadirkan berbagai jenis produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda-beda, baik itu dari segi usia, budaya, selera maupun gaya hidup. Nah, kemudian misalnya produknya itu perawatan kulit di Indonesia bisa disesuaikan dengan iklim tropis dan preferensi bahan alami. Namun agar produk ini lebih dikenal dan diterima dengan baik, diperlukan promosi yang tepat sasaran. Disinilah peran pemasaran global digital seperti media sosial, kolaborasi dengan influencer lokal, dan kampanye online menjadi sangat penting. Dengan begitu, pesan merek bisa disampaikan lebih personal dan menjangkau lebih banyak orang secara efisien. Jadi strategi ini akan memperkuat posisi Unilever di pasar global karena perusahaan mampu tetap relevan di tingkat lokal, membangun kedekatan dengan konsumen dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan. Apakah terjawab? Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Naila tadi. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana efektivitas creating share value Nestle dalam menciptakan keunggulan kompetitif nyata dibandingkan pesaingnya seperti Unilever yang lebih menekankan pada adaptasi lokal dan pemasaran digital. Jadi dalam praktik CSV ini telah berhasil membangun citra Nestle sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan yang tentu memberikan keunggulan reputasi dibandingkan dengan banyak pesaing. Strategi ini efektif dalam peningkatan loyalitas konsumen yang semakin sadar akan isu keberlanjutan dan etika bisnis. Keunggulan ini juga menciptakan kemitraan jangka panjang dengan petani dan komunitas lokal sehingga memperkuat rantai pasokan dan stabilitas operasional Nestle. Namun kalau dibandingkan sama Unilever ini yang mengandalkan adaptasi lokal yang tinggi serta pemasaran digital yang agresif, pendekatan Nestle ini cenderung kurang fleksibel
dalam menjangkau kebutuhan spesifik konsumen di berbagai negara. Unilever ini melalui pendekatan think global, act lokal, lebih cepat dalam melakukan adaptasi produk berdasarkan budaya, preferensi, dan kondisi lokal. Sementara itu, Nestle terkesan lebih sentralistik dan lambat dalam merespon dinamika pasar yang berubah cepat, terutama di segmen generasi muda dan digital. Apakah terjawab? Terima kasih. Baik, aku izin menjawab pertanyaan dari Nurul Mafira. Langsung ke jawabannya aja. Jadi penggunaan strategi lisensi dan joint venture oleh Unilever itu tidak secara langsung mengancam identitas merek global mereka, tapi selama implementasinya dilakukan dengan kontrol mutu dan standar merek yang ketat. Jadi kalau misalkan mereka itu bisa mengontrol mutunya, kemungkinan tidak akan terjadi hal-hal yang kayak mengancam merek mereka sendiri. Justru dalam konteks globalisasi, strategi itu memungkinkan Unilever untuk beradaptasi dengan kondisi lokal tanpa kehilangan esensi merek globalnya. Seperti yang sudah kami jelaskan dalam makalah kan, Unilever itu bermitra dengan perusahaan lokal seperti Kale Dairy Company yang dari negara Iran, lalu ada Industrian Unilever Limited dari India untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penerimaan lokal terhadap produknya. Nah, jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa Unilever itu menggunakan kemitraan sebagai alat untuk menanamkan merek globalnya ke dalam konteks budaya dan yang berbeda-beda, bukan untuk menggantikannya. Namun itu semua kan kadang untuk kemungkinan kalau misalkan bakal terjadi berbagai ancaman lah terhadap identitas merek global yang bisa muncul. Misalkan mereka itu pada bisa mengontrol, misalkan mitigasi kontrol kualitas dan standar global yang tidak dijaga, sehingga itu persepsi konsumen terhadap merek mereka itu bisa berbeda di setiap negara. Lalu komunikasi merek yang tidak konsisten dari cara mereka memasarkan produknya, misalkan mereka tuh bilangnya produknya gini-gini, memasarkannya gini-gini, tapi berbeda-beda karena konsisten. Itu bisa saja membingungkan konsumen, baik secara lokal maupun internasional, mengenai nilai-nilai dan posisi merek mereka. Jadi kesimpulannya, selama Unilever itu mampu menjaga keseragaman kualitas dan nilai merek, strategi lisensi bagaimanapun itu bukanlah suatu ancaman bagi mereka sendiri, melainkan justru alat strategis untuk memperkuat identitas merek global melalui pendekatan lokal yang relevan. Selama mereka itu bisa mengontrol. Bagaimana, Pia? Baik, jadi kami buka sesi 2 untuk yang mau bertanya. Silakan Afina. Terima kasih Alvina. Untuk selanjutnya yang mau bertanya, Asih. Baik, perkenalkan saya Asih dari kelompok itu. Izin bertanya, sejauh mana sih penggunaan pemasaran digital oleh Unilever ini mampu menjangkau konsumen di negara yang berkembang, yang mana infrastrukturnya digitalnya tuh kayak belum merata kayak gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Asih. Bagi yang mau menanya silakan. Ya.
silahkan. Jadi pertanyaannya adalah di antara kedua perusahaan ini tadi, Unilever dan juga Nestle ini, perusahaan mana yang menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih efektif terhadap perubahan perilaku konsumen global pasca COVID-19, dan apa indikator yang akan membuat perusahaan kedua ini berhasil? Baik, terima kasih. Izin meminta waktu untuk mencari jawabannya. Baik, izin menjawab secara cepat saja karena waktunya sudah mepet. Jadi aku izin menjawab pertanyaan dari Alpina. Jadi berdasarkan materi yang sudah kami paparkan kan, strategi inovasi berkelanjutan oleh Nestle itu cenderung lebih tahan terhadap perubahan pasar global di masa depan dibandingkan strategi diversifikasi produk Unilever. Kenapa? Karena inovasi berkelanjutan memungkinkan Nestle itu untuk merespon secara cepat terhadap tren pasar, seperti peningkatan permintaan terhadap produk sehat, kebutuhan nutrisi khusus, dan gaya hidup ramah lingkungan. Jadi inisiatif mereka yang seperti Creating Shared Value, Nestle Cocoa Blend, dan Kompas Nutrisi Nestle itu mencerminkan upaya strategi untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam seluruh rantai nilai yang sangat relevan dengan isu-isu global saat ini dan kedepannya. Nah, sementara itu, meskipun diversifikasi produk, Unilever itu juga memberikan ketahanan melalui keberagaman pasar. Pendekatan ini itu kurang fleksibel juga terhadap perubahan preferensi konsumen jika tidak dibarengi dengan inovasi produk dan berkelanjutan yang kuat. Di dalam makalah juga sudah disarankan bahwa Unilever itu perlu untuk lebih menguatkan inovasi ramah lingkungan lagi agar tetap kompetitif di masa depan dan juga dapat memperoleh kepercayaan dari konsumennya. Bagaimana, Alvina? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Asih tadi. Pertanyaannya itu, sejauh mana penggunaan pemasaran digital oleh Unilever mampu menjangkau konsumen di negara berkembang yang infrastruktur digitalnya belum merata? Apakah benar? Jadi Unilever mengandalkan pemasaran digital untuk memperkuat eksistensi di pasar global, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Namun tantangan muncul ketika strategi ini diterapkan di wilayah dengan akses internet yang belum merata. Jadi ketimpangan infrastruktur membuat upaya digital Unilever cenderung menjangkau kalangan tertentu saja, terutama di kota-kota besar. Nah, untuk menjawab keterbatasan ini dibutuhkan integrasi strategi digital dengan pendekatan lokal yang lebih langsung, seperti kolaborasi dengan komunitas atau promosi berbasis offline. Jadi dengan begitu Unilever tidak hanya relevan di ranah digital, tapi juga mampu menjangkau masyarakat secara menyeluruh dan adil. Apakah benar? Terima kasih. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kia tadi. Jadi inisiatif seperti Nestle Cocoa Blend dan Nescafe Blend ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup petani, memastikan pasokan bahan baku berkelanjutan, serta mengurangi dampak lingkungan dari praktik pertanian. Jadi secara umum ini program mencakup pelatihan petani, peningkatan produktivitas, penyediaan bibit unggul, serta dukungan dalam praktik pertanian ramah lingkungan. Nah, ini tuh sudah terdapat bukti bahwa program ini telah memberikan dampak positif di berbagai wilayah, misalnya membantu petani kakao meningkatkan hasil panen, mengurangi penggunaan pestisida berbahaya, dan memastikan mendapatkan parasitisme seperti Rainforest Alliance. Beberapa petani juga memperoleh akses pasar yang lebih baik dan pendapatan yang meningkat. Namun kritik ini tetap ada karena beberapa pihak ini menilai bahwa manfaat program ini belum merata dan seringkali hanya menyentuh sebagian kecil dari seluruh rantai pasok global Nestle. Apakah terjawab? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan terakhir dari Asmi. Aku jelaskan secara singkat saja. Jadi Nestle itu menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih efektif pasca pandemi COVID-19 kemarin, karena mereka itu perusahaannya lebih fokus ke kebutuhan konsumen dalam segi
dalam segi kesehatan dan nutrisi kan. Nah, jadi hal ini tuh ditunjukkan mereka melalui peluncuran produk-produk kesehatan dari Nestle Health Science, penggunaan Kompas Nutrisi untuk edukasi konsumen, serta inovasi yang berkelanjutan dalam pengembangan produk. Jadi strategi creating shared value juga menjadi indikator keberhasilan karena mereka itu menggabungkan aspek sosial dan lingkungan yang kini semakin diperhatikan oleh konsumen global kan pasca pandemi COVID itu, karena ya seperti kita tahu lah COVID kemarin kayak apa. Lalu sementara itu Unilever itu lebih menekankan pada ekspansi dan efisiensi, namun belum sekuat perusahaan Nestle itu sendiri dalam hal respon terhadap perubahan gaya hidup pasca pandemi. Jadi kesimpulannya Nestle itu menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih baik lah daripada Unilever. Bagaimana? Baik, segitu aja pemaparan materi presentasi dari kami. Salah katanya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru masuk silakan nanti ya pertanyaannya ke 14 berarti ya. Ini jadi ada pertanyaan. Oke, untuk berikutnya saya akan membagikan ada 14 studi kasus ya di kelompok pada minggu depan pertemuan ke-15.